Yan, Woi, jadi hari ini tuh kita bakal ngobrol hal, sebenarnya nggak ngobrol, gue sih pengen tanya sebetulnya. Karena ada berita yang kurang enak sejujurnya, jadi kita tahu mantan pemimpin kita, mantan presiden kita terkena penyakit kanker prostat gitu. Jadi hari ini kita turut berduka cita juga pastinya. Nah, tapi kita pengen sharing mengangkat soal kanker prostat ini sebetulnya untuk teman-teman juga bisa belajar sebetulnya apa sih kanker prostat dan penyebabnya apa. Karena jujur aja Yan, gue tuh juga pernah dengar soal kanker prostat. Maksud gue biasa kan yang gue denger nih ya. Biasanya lu jarang bercinta biasanya. Yang gue denger nih. Jadi kayak kanker spermanya penuh gitu. Atau yang kedua, dia suka nahan kencing gitu. Nah, maksud gue nggak tahu nih sebenarnya yang mitos dan yang benar tuh yang mana sebetulnya? Atau jangan-jangan dua-duanya salah ternyata? dan tentunya kita dari tim Healthy Hacks juga mendoakan kesembuhan dari beliau nih, karena kan memang kabarnya beliau juga lagi menjalani pengobatan ya di luar negeri ya. Nah, mudah-mudahan sih hasilnya akan baik dan juga optimal. Amin. Nah, menjawab pertanyaan lu nih, Bud. Ya, sebenarnya kalau kita bicara, nih gue mau bicara tentang kanker prostat nih, tapi gue punya satu pertanyaan dulu buat lu. Lu tahu nggak prostat itu apa? Sebenarnya gue tahu enggak sebenarnya. Oke. Nah, pertanyaan gue nomor 2, lu tahu nggak lokasinya di mana? Kalau ini gue nggak tahu sebenarnya. Pertanyaan yang telak tapi bener gue nggak tahu. Tapi bener, gue rasa nggak semua orang tahu ini, tapi kita sering dengar. Ini diderita sama kaum laki-laki gitu. Itu sih bener gue nggak tahu. Jadi prostat itu adalah suatu kelenjar khusus, Bu. Nah, kelenjar khusus yang diciptakan oleh Tuhan khusus buat pria. Oke. Dalam arti berarti nggak ada nih perempuan ada prostat. Oh, bentar. Pantes. Gitu. Gue selama 32 tahun hidup nggak pernah tuh dengar berita perempuan menderita kanker prostat. Ternyata ini sebabnya. Gue baru tahu nih sebenarnya nih. Ini lu serius? Ada bagian dari joke nih kan? Kalau meyakinkan banget gitu. Terus ya. Jadi kalau misalnya perempuan itu kan kita sering dengar dengan kanker leher rahim, kanker serviks ya. Kanker serviks, dimana itu memang eksklusif terjadi pada wanita gitu. Nah, pada pria ini adalah kanker prostat. Oke. Nah, prostat ini yang lo mesti tahu buat itu dia bukanlah suatu kita sebut dia itu adalah organ kelenjar. Jadi fungsinya itu adalah mengeluarkan suatu sekret ya yang membantu pergerakan sperma, membantu motilitas dari sperma. Jadi intinya itu dia membantu sperma untuk bisa bergerak melakukan tugasnya. Mungkin lo pernah dengar kalimat semen. Apa ya? Semen. Sama sih semen, cuman kerennya gue aja gitu. Oke. Nggak, kalau bahasa Indonesia semen. Tapi kita terbaca semen gitu untuk ngebedain daripada lu mikirnya buat bikin bangunan. Oke. Semen ini apa nih? Jadi, pernah dengar, gue pernah dengar. Kalau bahasa Indonesianya mungkin lebih kenal dengan air mani. Lah, tunggu bentar. Air mani sama sperma bukannya sama ya? Beda. Kalau sperma itu adalah sel. Ya, karena dia kan bentuknya kecil sekali ukurannya, jadi nggak akan bisa kelihatan dengan mata telanjang gitu. Oke. Pada saat seorang pria ejakulasi, yang dikeluarkan adalah air mani dan juga sperma. Oh, I see. Oh, got it. Oke. Gitu. Dan bercampur jadi satu, nggak akan bisa dibedakan dengan mata telanjang. Oke. Nah, air mani ini kebanyakan adalah sekret yang dikeluarkan dari kelenjar prostat itu sendiri. Sorry, ulang. Gimana? Jadi si prostat ini yang membantu sekresi pengeluaran dari air mani. Oke, terus? Dia menghasilkan air mani. Nah, si sperma itu kan dia adalah suatu sel yang kalau misalnya nggak ada medium, dia akan sulit bergerak. Nggak ada nutrisi yang nggak ada bantuan semacam pelicinnya lah. Nah, si air mani itu tugasnya itu seperti itu, memperlancar jalannya sperma pada saat bergerak menuju liang peranakan, dan lain-lain sebagainya, itu fungsinya. Makanya kalau misalnya tidak ada bantuan prostat, pembuahan itu akan agak sulit ya terjadi, karena si sperma ini nggak dapat support. Yan, pertanyaan gue, berarti kalau misalnya prostat bermasalah,
nggak bisa menyuplai air mani gitu. Iya, tapi jarang banget sih prostat itu bermasalahnya nggak bisa keluar air mani. Biasanya masalah pada anak muda yang paling sering adalah infeksi. Kalau kita sebut prostatitis. Nah, itu karena mereka prostatitis. Nah, itu biasanya karena mereka sering masturbasi ya sampai infeksi. Pokoknya semua yang namanya prostatitis ada itisnya karena infeksi itu pasti karena ada serangan kuman. Oh, I see. Oke. Nah, infeksi kuman. Nah, biasanya pada prostatitis pada saat lu ejakulasi itu mengalami rasa nyeri atau rasa nggak nyaman, perih gitu loh. Oke. Nah, tapi air mani tetap keluar. Jadi jarang banget kalau misalnya itu sampai kering banget. Oke, kebayang. Nah, menjawab pertanyaan nomor 2, lokasinya ada di mana? Lokasi prostat itu kalau misalnya lu bayangin tuh ada di antara kandung kemih sama di daerah penis. I see. Oke. Kebayang ya? Ya pun kecil tapi lu tau lah ya letaknya di mana gitu kan, bisa kebayang ya. Enggak lah, punya gua enggak kecil-kecil banget lah. Powerful lah. Oke. Nah, lokasinya tuh di sana, Bud. Nah, mungkin lu pernah dengar juga kalau misal pada orang-orang tua dibilang, "Wah, gue dapet prostat nih." Orang tua punya prostat. Makanya pipisnya susah. Oke. Ya, pernah dengar nggak kayak gitu? Pernah. Nah, itu kondisinya beda lagi ya, Bud. Itu bukan kanker prostat. Oke. Jadi, istilah punya prostat dan bikin pipisnya sulit itu kebanyakan disebabkan karena pembesaran jinak prostat. Oke. Jadi, sejalan dengan bertambahnya usia, kalau laki-laki ini kelenjar prostat itu akan makin besar. Nah, karena dia letaknya di dekat kandung kemih, dia akan menekan saluran dari kandung kemih sehingga pipisnya sulit. Oh, tidak berimplikasi pada besar kecilnya penis ya? Gue pikir itu ada implikasinya. Enggak. Kalau kayak gitu lu bakal sulit pipis dari kecil sampai sekarang gitu maksud gue. Sampai nanti gitu kan. Nah, enggak. Okay. Untungnya enggak gitu. Oke. I see. Nah, Ian, sekarang pertanyaannya begini, kenapa kanker prostat itu lazim diderita pria? Maksud gue, apakah ada yang salah dengan hubungan seksualnya gitu? Apakah emang itu bawaan? Maksud gue gini, kalau cancer tertentu kan kita tahu cancer itu kan muncul ada zat karsinogenik yang memang kita konsumsi memicu kanker. Apakah sebatas cuman itu atau karena memang ada hal-hal eksternal yang kita lakukan yang salah gitu? Maksud gue gitu loh. Kalau misalnya penyebab dari prostat secara langsung, kanker prostat secara langsung itu memang masih dalam penelitian, Bud. Jadi ada yang bilang katanya ya seperti kata lu, percobaannya merumuskan bahwa kalau misalnya jarang ejakulasi, seorang pria jarang ejakulasi, itu mungkin bisa mengarah ke kanker prostat. Oke. Tapi ada juga yang teori yang mengatakan bahwa justru karena keseringan ejakulasi, makanya jadi menyebabkan kanker prostat, dan itu sebenarnya masih menjadi perdebatan. Belum ada bukti saintifik yang benar-benar kuat mendukung di salah satu sisi. Oh, I see. Tapi seperti yang lu bilang tadi, prinsip dasar dari semua cancer atau kanker itu yang pertama adalah faktor umur. Makanya biasanya kalau misalnya anak muda tuh lebih jarang deh kita dengar terkena penyakit kanker. Walaupun sekarang itu usianya makin, kalau dulu kan memang bener kayak tua banget. Kalau sekarang kan kayaknya makin ke muda juga makin ada ya. Iya. Tapi tetap angka kejadian itu kecil. Oke. Jadi faktor umur itu nomor satu. Yang kedua itu benar kata buat paparan zat-zat karsinogenik, apa yang kita makan, bagaimana paparan sinar matahari, dan mungkin radiasi yang ada dari tempat bekerja dan sekeliling yang kita nggak tahu, itu juga bisa menjadi salah satu faktornya juga. Gitu. I see. Oke, got it. Ya terus gue mau tanya lagi, maksud gue gini. Berarti kan sampai sekarang belum ada penelitiannya, atau sebetulnya gue ganti pertanyaannya. Apakah beberapa cancer tuh udah jelas penyebabnya? Maksudnya kalau prostat kan kita belum tahu nih ya faktor-faktornya. Ada nggak cancer lain yang udah pasti nih biasanya karena ini? Kalau misalnya kita ngomongin dari cancer itu kan sebenarnya paling gampang gini, Bu. Sel yang baik berubah menjadi ganas. Iya. Ya kan? Nah, cuman yang masih belum menjawab pertanyaannya adalah kenapa sel yang baik bisa menjadi ganas kan gitu kan. Nah, itu yang belum, memang gua akuin itu belum terjawab, Bu. Tapi kalau misalnya lu tanya kenapa bisa menjadi cancer, ya itu sel yang tadinya baik, nggak ada masalah nih. Lu tau kan sel itu ada umurnya? Enggak. Gimana? Misalnya darah umurnya 3 bulan.
Misalnya kayak darah umurnya 3 bulan. Jadi setiap 3 bulan itu dia akan mati, digantikan dengan yang baru. Nah, pada sel-sel yang baik, dia akan mengikuti umurnya seperti itu. Jadi kalau misalnya udah waktunya, ya dia akan mati. Digantikan dengan sel yang baru yang lebih segar, lebih bagus. Nah, masalahnya pada si cancer ini, dia tuh nggak mati-mati, Bud. Dia akan membelah terus. Padahal, dia itu tidak memiliki fungsi yang sesuai dengan sel yang sehat. Misalnya, contohnya, lu musisi, ya kan? Dalam usia lu misalnya katakanlah 50 tahun. Kemudian lu mati meninggalkan musisi-musisi lain yang gitu, yang bisa main musiknya dengan baik. Nah, kalau pada sel cancer udah lu nggak mati-mati, lu juga nggak bisa main musik. Jadi kerjaan lu cuma di sana. Lu kok ketawa? Oke. Analoginya bagus. Lu nggak mati-mati, main musik juga nggak bisa, kerjaan lu cuma makan doang dari rumah orang tua lu. Oh, I see. Iya. Lama-lama orang tua dan lu nggak sendirian, Bud. Lu membelah diri makin banyak. Yang lu hasilin sama juga, nggak bisa mati-mati juga, nggak bisa main musik juga, tapi kerjaannya makan terus dari rumah orang tua lu. Akhirnya rumah orang tua lu I see. Dan akhirnya jadi rusak. Jadi rusak. Nah, tubuh itu juga seperti itu. Makanya kita kenal ada stadium 1, 2, 3, 4 pada cancer. Stadium 1 itu terjadinya itu masih di area terbatas pada organ yang terkena. Stadium 2 itu dia sudah meluas ke jaringan sekitarnya. Nah, stadium 3 dia udah mulai terjadi penyebaran pada melalui kelenjar getah bening. Dan stadium 4 dia sudah menyebar ke seluruh tubuh. Makanya kalau misalnya kita udah masuk stadium 3, stadium 4 tuh biasanya udah agak sulit karena itu udah menyebar. Gimana caranya lu bisa membunuh sel yang jelek itu di seluruh tubuh lu? Iya. Yan, pertanyaan berikutnya yang banyak ditanya sebetulnya, gue pernah ketemu dua orang teman langsung meninggal di Darmais karena cancer. Maksudnya gue lihat langsung gitu, kurus kering, kasihan gitu, benar-benar meninggal. Pertanyaan gue begini, apakah kemoterapi menjamin membunuh cancer gitu? Let's say di stadium berapa cancer pasti sembuh? Pertanyaan gue, gitu. Dan yang kedua, apakah ada pengobatan alternatif lain selain kemoterapi yang bisa menyembuhkan cancer? Karena gue lihat 2 orang teman gue langsung meninggal di Darmais dan kita lihat kondisi dari sebelum dan setelah dia di Darmais gitu. Maksudnya kan kadang-kadang banyak isu ya, ada yang bilang bahwa di kemoterapi tuh nggak sembuh gitu. Maksud gue akan tetap meninggal gitu. Pertanyaannya gimana sih sebetulnya gitu yang benar tentang penanganan cancer dan kemungkinan dia sembuh dari cancer? Oke, Bud. Ini gue suka nih. Ini salah satu dari sedikit momen di mana lu punya pertanyaan yang bagus banget. Awas lo ya. Gue suka. Tadi kan gue udah jelasin ya, Bud, ya, mengenai stadium cancer ya. Nah, sekarang lu nggak usah jadi dokter, lu memikirkan aja kira-kira gini. Kalau misalnya katakanlah kita bicara tentang kanker prostat, ya, masih stadium 1, berarti kanker masih di dalam prostatnya nih, ya. Kalau menurut lu obatnya apa? Iya, prostatnya diangkat. Cara ngobatinnya? Prostatnya diangkat. Itu dia. Jadi jawaban nomor 1 adalah bedah, surgery, diangkat yang terkena. Kalau misalnya dia masih stadium 1, lu nggak perlu, biasanya sih mungkin ditambah dengan radioterapi ya. Radioterapi untuk bisa bunuh jaringan di sekitarnya juga. Tapi itu tergantung dari regimen penyakitnya, itu beda-beda. Nggak selalu seperti itu. Tapi utamanya, kalau misalnya dia masih di satu organ itu, ya kita angkat organnya. Gitu. Nah, sekarang kalau dia udah masuk stadium 2, dia udah mulai menyebar di jaringan sekitarnya. Menurut lu terapinya apa? Kan nggak mungkin diangkat semua jaringannya ya. Nah, kemo berarti. Nah, lu angkat lagi buat prostatnya, ya dong, karena itu sumber utamanya, sumber masalahnya. Untuk jaringan di sekitarnya, lu bakar dengan radioterapi di sinar. Nah, kemoterapi itu digunakan untuk pengobatan tahap 3 dan tahap 4, di mana yang tadi gue bilang udah mulai menyebar ke seluruh tubuh. Nggak mungkin lu operasi ambilin satu-satu. Nggak mungkin lu sinar seluruh badannya dari atas sampai bawah, benar nggak? Makanya diberikan obat, kemoterapi, obat yang disuntikkan, diinjeksi biasanya ya, itu ke dalam seluruh tubuh untuk membantu membakar, membunuh sel-sel kansernya. Tapi ya namanya juga sel itu sebenarnya adalah bagian dari tubuh kita juga, makanya sering kali sel-sel yang sehat juga terkena. Makanya kalau lihat orang yang pasca kemo, rambutnya rontok, tubuhnya juga kurus kering, terus juga benar-benar istilahnya kalau gue bilang kayak layu gitu, kayak bunga gitu kan, jadi nggak segar gitu. Nah, pertanyaan lagi, apakah kemo
yakin bisa menyembuhkan kanker. Untuk saat ini tidak ada jaminan 100% kalau kanker yang stadium 4 atau bahkan stadium 3 yang sudah lanjut itu bisa sembuh. Kita belum ada obatnya. I see. Tapi lu tahu kan, maksudnya kalau lu paham mekanismenya, lu akan tahu kenapa bahkan dengan kemoterapi pun nggak akan ada jaminan sembuh karena itu sudah menyebar seluruh tubuh. Karena kita belum punya obat yang spesifik untuk mentarget si kansernya doang. Yan, itu di seluruh dunia emang belum ada obat kanker ya? Maksud gue bukan Indonesia ya, let's say kita ngomong global, belum ada memang? Percobaan tuh masih terus dilakukan, Bu. Jadi setiap tahunnya itu kalau misal untuk kanker, kita akan melihat angka survival rate dalam beberapa tahun. Jadi misalnya contoh misalnya dia itu penderita kanker stadium 3 terus diterapi dengan obat baru, ternyata dia bisa bertahan 1 tahun, dimana seharusnya prediksinya kalau nggak diobatin dalam 6 bulan dia meninggal. Dia bisa bertahan 3 tahun, dia bisa bertahan 5 tahun. Nah, pengobatan itu targetnya adalah bisa bertahan itu sampai 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan itu masih berkembang terus sih, Bu. Jadi kalau misalnya dibilang udah ada belum obatnya, belum. Tapi target dari dunia medis adalah pengobatan bisa ke arah sana. I see. Oke. Yang lu bilang memang sangat masuk akal sebetulnya, karena banyak orang biasanya yang gue ketemu 2 orang itu memang setelah di kemo dia meninggal gitu. Artinya kan memang kankernya udah menyebar. Kita nggak tahu stadium 3 atau 4. 4 berarti sangat parah kan gitu. Akhirnya di kemo kurus kering, kasihan nggak bisa ngomong, akhirnya dia meninggal gitu. Nah, kan pertanyaan berikutnya yang sebetulnya ini yang sulit gitu. Kadang-kadang kan orang nggak tahu mereka kena kanker atau enggak gitu di stadium awal. Maksud gue ada nggak hal yang murah? Maksud gue kalau kita mahal CT scan dan segala macam mungkin bisa lah gitu. Tapi kan nggak semua orang punya biaya itu. Pertanyaan gue, bisa nggak kita tahu kita tuh menderita kanker tahap awal, amit-amit ya, tapi at least kita tahu something happen with our body gitu. Kalau kanker prostat ada pemeriksaan yang murah banget. Boy. Mungkin kedengaran lucu ya buat lu ya. Lucu buat lu. Tapi bukan jokes loh. Ini sebuah serius. Oke. Jadi ada pemeriksaan namanya rectal touche. Oke. Nah, jadi pemeriksaan itu adalah masukin jari. Dokter yang lakuin nih, masukin jari ya ke dalam lubang anus lu untuk meraba kelenjar prostat. Hah? Serius? Serius. Jadi kelenjar prostat itu bisa teraba pada saat perabaan dari anus. Jadi lu bisa meraba kira-kira apakah ada penonjolan dari si prostatnya. Apakah penonjolan itu kira-kira kasar. Benjol-benjol, mengarah ke keganasan. Itu bisa dilakukan. Nah, jadi kalau tanya yang murah, ada. Itu modalnya cuma jari gue doang. Mungkin lubrikan dikit ya. Oh, I see. Enggak, kita nggak ngomong prostat lah, kita ngomong cancer as a general coba. Kalau as a general bisa nggak ya, maksud gua? Kalau as a general itu biasanya memang agak sulit, Bud. Sekali lagi ya, kalau seluruh tubuh kita itu kan dari atas sampai bawah itu ada aja kemungkinan untuk mengarah ke cancer, benar nggak? Betul. Kulit bisa, mata bisa, betul. Ya kan? Lidah, tenggorokan, paru, lambung, semua itu bisa ngarah ke ke cancer. Betul. Nah, cuma kalau misalnya saran dari gue memang adalah lakukan pemeriksaan medical check up secara berkala. Gitu. Oke. Nah, dengan pemeriksaan medical check up secara berkala, biasanya itu kita memiliki kesempatan yang lebih tinggi untuk bisa menangkap gejala-gejala yang mungkin buat orang tuh kayak biasa aja gitu. Contohnya misalnya pada saat medical check up mungkin dokter akan nanya gitu, gimana buang air besarnya lancar nggak? Oh lancar dok saya, dia buang air besar. Cuma emang cenderung main ceret gitu. Nah nanti dokternya mungkin bisa celingkok, orang normal kan nggak mungkin main ceret. Coba kita periksa lebih lanjut pencernaannya, ternyata pas dilihat mungkin ada sesuatu di sana. Oh see, that makes sense. Oke. Jadi kalau misalnya lu tanya, kalau buat gue medical check up itu menjadi salah satu cara termurah dan terampuh untuk bisa tahu kita cancer atau enggak kan? Iya. Dan nggak cuma cancer ya, medical check up itu mendeteksi segala macam penyakit. I see, got it. Di episode kali ini juga kita pengen mendoakan juga untuk mantan presiden. Semoga pengobatannya bisa berjalan dengan baik. Semoga bisa cepat pulih seperti sedia kala. Kita juga berharap semua dilancarkan pengobatannya dan bisa kembali dengan sehat seperti biasa. Dan buat teman-teman juga yang memang setelah denger ini, kalian jangan tiba-tiba merasa takut kalian kena cancer gitu ya. Enggak, tapi gue setuju Adrian bilang,
medical check up itu menurut gue cara termurah dan termudah untuk mengetahui gejala awal. Karena memang kita tahu ya, Yan, kadang-kadang awal tahun tuh banyak paket promo sebetulnya medical check up. Jadi banyak paket yang dikasih dari rumah sakit atau beberapa lab gitu ya. Kalau emang punya kesempatan, teman-teman bisa cek lah gitu. Karena kan kalian yang tahu gaya hidup kalian. Maksudnya kita kan nggak tahu ya kalian gaya hidupnya gimana, makannya gimana. Menurut gue salah satu faktor terbesar sekarang makanan. Makanan tuh sangat signifikan sebetulnya. Maksudnya agak susah untuk menjaga makan yang selalu sehat gitu, to be honest. Jadi gue rasa cara termurah untuk medical check up gitu kan, Yan? Betul banget, Bud. Nah, tapi gue mau nambahin juga nih, Bud. Tadi kan kita udah membahas sedikit tentang pemeriksaan untuk kanker prostat ya. Salah satunya adalah rectal C. Nah, ada tambahan lagi, Bud, sebenarnya. Yang kedua, biasanya juga dilakukan nih, Bud, untuk misalnya laki-laki yang usianya udah parubaya, untuk ngecek namanya adalah PSA. Oke. Prostat Specific Antigen. Oh wow, oke. Nah, ini juga sebenarnya termasuk salah satu cara yang lebih mudah untuk bisa mendeteksi adanya kelainan pada prostat. Biasanya PSA itu harusnya angkanya kan normal, ada batasan normalnya. Kalau nggak, gue agak lupa sih, tapi kalau nggak salah itu di bawah 7. Nah, kalau misalnya angkanya di atas 7 dan lebihnya jauh banget, bisa 2 kali lipatnya atau lebih, nah itu mungkin kecurigaannya bisa ke arah keganasan atau kanker. I see. PSA ya? PSA. Nah, pemeriksaan yang ketiga adalah dengan USG. Jadi kalau misalnya dokternya pada saat dicolok, dia merasa kayaknya gue merasa aneh nih. Nggak benar nih prostatnya. Nggak bisa lanjutkan dengan pemeriksaan USG untuk bisa melihat gambarannya lebih. Ya. I see. Oke. Berarti ada banyak alternatif sebetulnya ya yang bisa Jadi kalian ini. Betul. Jadi kalau misalnya secara general ya lu lakukan medical check up, tapi kalau misalnya untuk spesifik organ-organ tertentu itu memang biasanya ada pemeriksaan lebih spesifik lagi. Nah, perlu dilakukan atau tidak, itulah saatnya lu konsultasi dengan tenaga medisnya, dengan dokter keluarga lu atau ya mungkin teman-teman lu yang memang benar-benar paham tentang masalah medis. I see, oke. Thank you banget Dr. Adrian dan thank you banget juga buat teman-teman. Semoga ini membantu kalian dan semoga kalian bisa aware lah. Paling penting menurut gue aware dulu, aware gue punya kesehatan, gue mesti jaga gimana kondisinya. Dan buat teman-teman yang nungguin kita akan hadir tiap hari Senin dan Kamis. Maaf minggu lalu ada masalah, laptop gue crash tiba-tiba, jadi nggak bisa. Jadi makanya jangan kebanyakan download gitu. Enggak, Ian. Bagusnya buat gue mesti kasih tahu. Enggak, Ian. Itu kan sebenarnya membantu supaya kanker prostatnya tidak terjadi. Sering ejakulasi kan sebetulnya kan. Itu sebenarnya goalnya kan itu sebetulnya. Tuh kan, istri lu aja muak sama lu, gue tahu. Jadi teman-teman, kita akan tayang setiap hari Senin dan Kamis. Tungguin aja YouTube kita di Healthiest.id. Ada tambahan, Ian? Itu aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap berikan support kepada kita. Stay healthy. Stay live. Bye-bye. Bye-bye.